Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna lillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Yasin doha bi kudratika Muhammadin bisirika ya Allah bi mu'jizatika ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah. Ya imamil karamah. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya yang kami harapkan doa dan restunya. Khususnya mari kembali kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan suci ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, dan dihimpun seluruh murid dan jamaah beliau, dan semoga digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rozikan, Al-Mukarram Bapak Kiai Wijatno, dan juga seluruh keluarga besarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, keluarga besar Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Syukur tasyakur kembali pada kesempatan malam yang penuh dengan barokah, malam yang penuh dengan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita awali dan landasi dengan menghaturkan terima kasih, menghaturkan syukur tasyakur yang mendalam kehadiran sembahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap saat dan detiknya kita senantiasa di dalam genggaman Rahman dan Rahimnya Allah. Setiap saat dan detik kita dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap saat dan detik Allah mengingat kita. Setiap saat dan detik Allah menjaga kita. Setiap saat dan detik tercurahkan nikmat baik lahir maupun batin. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa ad-dunya kal jannatul na'im, dunia seperti kehidupan di Jannatul Naim, surganya nikmat. Alhamdulillah. Maka kenikmatan demi kenikmatan yang Allah hadirkan dari jalur Rahman dan Rahim, di saat manusia mampu menyambutnya dengan kesaksian, menyambutnya dengan rasa syukur tasyakur, menyambutnya dengan kesaksian bahwa semua fadlan minallah, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenikmatan ini akan ditambah baik lahiriah maupun batiniahnya, menjadikan manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ikrarkan bersama rasa terima kasih kita bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang senantiasa ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari bersama-sama kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga besar kita betul-betul dimasukkan dalam golongan umat Rasulullah yang sejati, umat Rasulullah yang setia. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di depan beliau Nanda Toha Sabili sudah memberikan wawasan pandangan tentang pentingnya menjaga rasa syukur kita kepada Allah, menjaga rasa yang asli, rasa kuno, rasa yang betul-betul paling dalam, yaitu rasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa yang betul-betul hadir sebagai pucuk jati diri kita manusia, yaitu rasanya Rasulullah Muhammad SAW. Rasa takut, rasa malu, rasa butuh, rasa cinta dan rindu kepada Allah yang menyatu dalam penghambaan suci kehadiran Allah. Kelima rasa ini membentuk penghambaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima rasa ini membentuk rasa pengabdian hanya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di zaman akhir rasa ini sudah mulai langka. Manusia yang mampu menjaga rasa ini sudah mulai sangat langka. Banyak yang sudah porak-poranda, dodol, rakamu-karuan. Kenapa? Sebab manusia sudah mulai dikuasai oleh hawa nafsu. Musuh daripada rasanya Rasulullah itu adalah nafsu. Nafsu itu adalah keakuan diri kita sendiri, keakuan yang bersumber dari amarah, keakuan yang bersumber dari sufyan lawwamah. Dan ini yang harus dikendalikan. Maka dunia adalah ajang pertarungan jihad fisabilillah. Saudaraku yang dimuliakan, bertambah waktu, zaman berganti, zaman manusia semakin terpuruk, manusia semakin menurun, kualitas iman takwa manusia semakin turun, akhlak manusia semakin turun. Maka di zaman akhir ini yang dibutuhkan oleh kita manusia adalah berserah diri kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah tidak hanya lantunannya,
Tidak hanya ucapannya, tetapi itu adalah ruh rasanya dan menjadi angan terwujud terpancar dalam langkahnya pun langkah manusia yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka alhamdulillah betapa Allah itu Rahman dan Rahim, betapa Allah itu welas asih, betapa Allah itu sangat menyayangi kita manusia, sehingga agar manusia tidak semakin dalam terjerumus di dalam kekufuran, terjerumus di dalam kemaksiatan, terjerumus di dalam kebatilan. Allah hadirkan satu bulan yang mulia. Allah hadirkan satu bulan untuk penyucian. Allah hadirkan satu bulan untuk pengobatan, satu bulan untuk perbaikan rehabilitasi jiwa manusia yang dinamakan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana kewajiban yang telah ditetapkan kepada umat-umat sebelum kamu. Tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun, agar engkau kembali takwa. Tujuan puasa adalah agar manusia ini kembali takwa, agar manusia kembali mendapatkan kekuatan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, agar manusia mempunyai kekuatan pengendalian diri, karena ruh daripada puasa adalah pengendalian diri. Terwujud manusia yang mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita garis bawahi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Allah hadirkan bulan suci Ramadan untuk kita bersuci, berbenah, untuk kita berubah. Ramadan disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu bikum minan. Tiga bagian Ramadan. Awal Ramadan ini adalah rahmat, pertengahan Ramadan adalah maghfirah, dan akhir Ramadan adalah itkum minan. Apa maksudnya? 10 hari yang pertama di bulan Ramadan, baginda Rasul memberikan pelajaran bagi kita semua, dan juga diajarkan oleh yang guru kita dan guru kita. Di setiap 10 hari Ramadan ini adalah rahmat Allah. Yang pertama menyambut rahmat adalah syukur, berterima kasih, alhamdulillah. Ini yang pertama. Tanamkan rasa syukur, hadirkan rasa syukur, syukur yang betul-betul murni, bukan syukur-syukuran, bukan syukur ikut-ikutan, tetapi syukur yang hadir dari hati yang paling dalam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau pertemukan aku kembali dengan bulan suci Ramadan. Maka yang kedua yang diajarkan oleh baginda Rasul, bulan suci Ramadan 10 hari yang pertama rahmat, waktunya kita untuk evaluasi. Dari 1 Ramadan sampai 10 Ramadan bongkar total dengan landasan bloko suto di tengah dalam Allah.
Ya Allah, aku fulan bin fulan menghadap kepadamu. Aku bersyukur, berterima kasih, matur nuwun ya Allah, Engkau hadirkan, Engkau pertemukan aku dengan Ramadan. Yang kedua, ya Allah, tolong aku, bukakan ya Allah hijab yang menutupi batinku, agar aku mampu menyaksikan di mana letak kesalahanku selama ini, letak kekuranganku selama ini. Ya Allah, aku ikhlas, buka singkap hijab yang menutupi ya Allah, agar begitu jelas apa saja yang ada dalam hati ini, kesalahan-kesalahan apa saja yang masih aku lakukan dan yang belum mampu aku taubati ya Allah. Bukakan ya Allah, tanpamu mana mungkin aku mampu menemukannya ya Allah, tanpa bimbinganmu mana mungkin aku tahu ya Allah kondisi hatiku ini ya Allah. Tolong bukakan ya Allah. Amin Allahumma Amin. Alhamdulillah. Iqra, mohon dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dibuka hatinya, Keras. sanggup berbenah. Sanggup. Alhamdulillah. Maka setelah Iqra itu diterima oleh Allah, Gusti Allah akan menghadirkan petugas-petugasnya untuk membongkar kondisi batin kita, untuk betul-betul menyingkap, membuka hijab dalam batin kita. Maka setelah kita berikrar, mohon dibukakan hati, ditunjukkan kesalahan, harus legowo lillahi ta'ala. Karena cara Allah menunjukkan kesalahan kita itu 1000 jari. Para Rasul dibimbing oleh Allah lewat malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril senantiasa mendampingi para Rasul, mengarahkannya, menunjukkannya, oh ini yang benar, ini yang salah, harus seperti ini. Diingatkan, dijaga selalu oleh para malaikat. Maka Rasulullah, para Rasul itu maksum, tidak pernah salah, karena Allah mendampingi malaikat Jibril. Para wali pun demikian. Para wali hatinya senantiasa dijaga dengan Ruhul Kudus, dengan alam malakut, dengan para malaikat. Maka para wali ini sifatnya mahfud. Kalau Rasul maksum tidak pernah salah, kalau wali ini mahfud, begitu salah secepatnya berbenah, tidak lama, karena ada sang penjaga. Dan kita manusia ini golongannya adalah golongan salih. Apa salih? Salih itu adalah manusia yang menjalankan perjalanan menuju ridho Allah. Siapa yang mendampingi kita? Siapa yang akan mengingatkan kita kalau kita salah? Bercermin kemana kita tentang kondisi hati kita? Maka Allah Rahmanur Rahim, Allah Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhirah, senantiasa menyiapkan yang mendampingi kita. Syaratnya harus lillahi ta'ala. Tidak akan mungkin Rasul ini sukses kalau tidak berserah diri. Tidak akan mungkin para wali Allah ini terbimbing kalau tidak berserah diri. Maka sehebat apapun para Rasul, para Nabi, para wali, begitu diingatkan, begitu diberikan petunjuk, pasti diterima. Alhamdulillah. Kita manusia biasa, manusia awam, bukan Rasul, bukan wali. Maka kita pun disiapkan pendamping oleh Allah. Di saat kita salah, Allah menegur kita, tetapi bukan lewat malaikat Jibril, bukan lewat para malaikat, karena kita ini manusia awam. Maka teguran dari Allah bisa lewat lisan istri kita, bisa lewat lisan guru kita, bisa lewat bahkan lisannya orang gila. Ini bisa lewat kejadian enak-enak laku tiba-tiba kesandung, bukunya copot.
enak-enak jalan tiba-tiba kena sambelin dan lain sebagainya. Kullu syai'in la yakhlu min hikmah. Ngendikane Rasulullah, segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggal kembali kepada pribadi kita. Sudahkah kita mampu berbesar hati menerima hidayah Allah? Sudahkah kita betul-betul berserah diri kepada Allah? Sudahkah kita betul-betul melepaskan keangkuhan dalam diri kita, diganti dengan khusyu', tawadhu', tadharru' di tengah sebelum Allah di setiap gerak langkahnya? Maka orang belajar hikmah kalam Allah, kalamul hikmah, kalam Allah itu kalam hikmah. Orang bisa terbuka dan mampu menerima dan memahami bahasa Allah, bahasa hikmah. Syaratnya satu, orang kena rumongso bener, gagal total tidak bisa. Satu titik kesombongan ini akan memutus tali hikmah. Gak faham. Walaupun kita ini titelnya S7, walaupun kita pesantren puluhan tahun, satu titik ada kesombongan, tidak akan mampu menerima bahasa Allah, bahasa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, masih segar ingatan kita pesan dari guru kita dan yang guru kita untuk faham tentang hikmah, untuk faham tentang bahasa Allah, baik itu teguran, hukuman, ujian, sapaan, belayan, maka satu syaratnya tidak boleh merasa benar, harus ikhlas. Tatkala kita ini benar tapi disalahkan, harus tetap ikhlas, apalagi kita salah. Wong paham hikmah kuwi mau nalikane dhek iki bener lakune ning ana sing nyalahno, dhek kudu trimo. Apa meneh nak bener-bener dhek salah, disalahno kudu luwih trimo. Itu salah. Maka orang yang tidak menerima disalahkan, jambul wanan, tidak akan faham tentang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan faham. Kowe mau ngalor yo, kowe ngene, kowe nglakoni ngene, sedangkan dia tidak ngalor. Sudah dijelaskan tapi tetap dia menyangka kita salah, maka harus tetap alhamdulillah. Kenapa tatkala kita merasa kita benar disalahkan harus ikhlas? Karena begitu kita tidak menerima disalahkan, tidak menerima disalahkan, itu adalah kesombongan. Berarti merasa benar. Bagaimana ceritanya manusia ini merasa benar, sedangkan kebenaran ini milik Allah. Sungguh sangat bersyukur tatkala kita digerakkan, diberikan hidayah, mengenal kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Harusnya tidak merasa benar, tapi merasa bersyukur. Alhamdulillah. Ini hikmah. Saudara yang dimuliakan Allah, maka begitu kita disalahkan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sedang disapa oleh Allah Subhanahu. Banyak manusia yang dalam kondisi sakit parah, sedangkan Allah Rahman dan Rahimnya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan obat bagi manusia itu. Maka Allah menghadirkan obat itu lewat tetangga kita. Allah hadirkan obat lewat kesulitan ekonomi. Allah hadirkan obat lewat cacian bagian. Allah hadirkan obat lewat amarah dari istri dan lain sebagainya. Tetapi karena tidak memahami tentang bahasa Allah, maka obat yang sudah dijojoki nang lambe nang mulut tiba-tiba disemburke, dimuntahke, ora sido mari. Naudzubillah min dzalik. Teknik pahit itu disemburke, boten ditelan, nggih boten sido mari. Doa ya Allah,
bimbing aku, sembuhkan penyakit hatiku. Ya Allah, sucikan lahir batinku. Begitu dikabulke malah ditolak. Naudzubillah min. Karena apa Pak Bu? Karena tidak memahami bahasa hikmah. Kenapa tidak paham bahasa hikmah? Karena masih merasa benar. Ini yang harus diwaspadai. Kenapa banyak para saleh? Jadi kita ini golongannya saleh Pak, pencari ridho Allah, menuju ridho Allah. Ini banyak sekali dongkol dalam sekolah, gak munggah-munggah. Wis 3 tahun cek panjit kelas lo terus boten munggah-munggah, sebab masih menyimpan kesombongan, sehingga di saat petugas-petugas Allah hadir diusir mentah-mentah. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka berbaik sangkalah, berhusnuzonlah kepada Allah dan kepada seluruh semesta, menjadikan hati kita akan damai sentosa. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya. Maka kembali yang pertama, kita harus legowo. Ada saudara kita yang mengatakan, wah gue ini sombong, terima. Wah selama ini gue medit, terima. Alhamdulillah. Untuk berdoa, maka setelah berikrar Allah akan angkat hijabnya. Kita harus ikhlas, diingatkan oleh 4 penjuru, kadang papat mengingatkan, harus kita terima. Dari wetan kidul kulon lor, dohir batin kita terima sebagai modal berbenah. 10 hari yang kedua adalah maghfirah, ampunan. Setelah 10 hari pertama kita disibukkan dengan evaluasi dan mohon pengampunan, taubatan nasuha. Di 10 hari yang kedua proposal kita masuk, ikuti dengan meningkatnya kebaikan, meningkat sholatnya, meningkat zikirnya, meningkat amal solehnya, meningkat kemanfaatan hidupnya untuk menyambut dan menyongsong ampunane Gusti Allah. Maghfirah. Mulailah cahaya maghfirah ini hadir, mensucikan kembali kesombongan kita menjadi sirna, iri dengkinya sirna, dendamnya sirna, sakit hatinya hilang, resah gelisahnya hilang, tidak nyaman menghadapi hidup hilang. Apapun yang dihadapi dalam hidup, dia sudah mulai merasakan syukur, nyaman kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ 10 hari yang kedua, yang ketiga atau yang terakhir, ikum minan nar, terbebas dari api neraka, terlepas dari penyakit hati. Ikum minan nar, menjadikan keluar dari bulan suci Ramadan, Idul Fitri, kembali suci, kembali takwa, la'allakum tattaqun. Amin Allahumma. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam bulan suci Ramadan ini nanti, atau di setiap hadirnya bulan suci Ramadan, ada 3 golongan manusia yang disabdakan oleh baginda Rasul. Golongan manusia yang pertama adalah golongan manusia yang menemukan rasa nikmat di dalam menjalankan ibadah, baik ibadah puasa Ramadan, baik ibadah zikir, sholat, sedekah dan lain sebagainya. Betul-betul Ramadan dia rasakan di dalam surganya Allah, ketenangannya meningkat, ketenangan hatinya hadir, dan betul-betul walaupun masalah apapun yang hadir tidak merusak nilai-nilai kekhidmatan, kekhusyuan di bulan suci Ramadan. Golongan yang kedua adalah golongan manusia yang menghadapi bulan suci Ramadan itu sama dengan tahun yang kemarin. Kerepotan dalam menjalankan puasa,
kerepotan dalam berzikir, kerepotan dalam berbuat baik, terfokus di dalam selain ibadah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan hadir, tetapi tidak sungguh-sungguh merasakan penghambaan kepada Allah. Dia berjibaku di dalam urusan-urusan dunia yang tidak penting, mengalahkan urusan ibadahnya. Kalau urusan kerja tetap kerja, tetapi golongan kedua ini begitu kerja, ibadah Ramadannya rusak. Na'udzubillah min. Golongan yang ketiga disabdakan Rasul adalah golongan manusia yang menurun kuantitas ibadah di bulan suci Ramadan. Kemarin masih penting, puasanya bisa 20 hari, tetapi ini malah tinggal 5 hari. Na'udzubillah min. Jadi hati-hati, dicek. Kemarin bisa full, ini kok malah karek separuh, berarti menurun. Kemarin separuh, ini kok ya separuh, berarti dongkol. Tetap sama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa ada 3 golongan manusia di bulan Ramadan ini? Tiada lain dipengaruhi di bulan Sa'ban. Sa'ban adalah bulan imtihan. Sa'ban adalah bulan tes kenaikan kelas, di mana Rasulullah bersabda di bulan Sa'ban, catatan rapor kehidupan kita yang ditulis oleh malaikat Raqib wa Atid dihaturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tahun yang sudah lampau dari Syawal tahun kemarin itu dihaturkan. Nilai-nilai rapor kita dikumpulkan dan ditulislah oleh Allah di dalam kodoknya di bulan Sa'ban atau bulan Ruwah ini. Maka di situ, kalau ternyata kalkulasi nilai setahun kita ini rendah, banyak merahnya, bisa jadi dalam golongan dongkol atau bahkan turun kelas. Tetapi kalau 1 tahun ini prestasi kita bagus, sholatnya bagus, zikirnya jalan, ngajinya sregep, sabari katon, ikhlasi katon, dan lain sebagainya, kebaikan demi kebaikan yang ditulis oleh malaikat Allah, maka kita masuk golongan yang naik kelas. Amin Allahumma amin. Apa risikonya, Pak? Kalau sampai kita tidak naik kelas, dongkol, maka 1 tahun kita ini rugi dalam kehidupan. 1 tahun diberikan oksigen oleh Allah, 1 tahun diberikan makanan, minuman, 1 tahun ditidurkan dan dibangunkan, tetapi tidak mampu naik kelas, berarti rugi, mubazir. Na'udzubillah min dzalik. Mau pengen bertus mau, begitu tukune 3 juta, wis setahun didol payune 3 juta, rugi apa untung? Rugi. Kenapa rugi? Wong 3 juta payu 3 juta tak rugi. Lagi setahun ngopeni niku nak gak percaya tak ono kampri. Iya Bang. Rugi kudu ono berarti. Apa meneh kulane 3 juta, setahun dino didol payu 2 juta. Wis ora rugine nang. Napa? Lorong. Rugi. Na'udzubillah min. Ya Gusti Allah ngopeni kula jenengan sami. Bosok kasar Gusti Allah ngingoni awake dhewe iki lho. Setahun kok didelok dongkol terus wingi dongkol iki ya dongkol. Na'udzubillah min. Ngono wae sombong, dongkol kok sombong. Astagfirullahaladzim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ini yang harus kita perhatikan. Zaman Rasulullah, para sahabat, zaman Wali Songo, zaman Eyang Nur Ghazali, zaman guru-guru jenengan sami sangat betul-betul memperhatikan setiap masuk di bulan Sa'ban, di surau-surau, di langgar-langgar, di majelis-majelis, selalu diserukan oleh para mursyid, oleh para guru untuk murid dan jamaahnya, siap-siaplah di bulan Sa'ban imtihan. Koyo dene murid-murid dikandani Pak Guru, hati-hati wulan Juminggo tes. Alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah, maka akan hadir ujian kenaikan kelas kita
di bulan Sya'ban ini. Setiap pribadi pasti akan dihadirkan. Cuma mau memperhatikan atau tidak. Ada yang memperhatikan tapi nggak mau garap. Ada yang memperhatikan tapi mau garap, menggarap asal-asalan. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan diuji. Dan setiap pribadi soalnya masing-masing, persoalannya masing-masing. Aku kira sebenarnya kok disalah ke bojoku terus. Ini ujian hati dan lain sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masih ada kesempatan, masih separuh bulan Sya'ban untuk kita berbenah. Maka evaluasi seperti 10 hari pertama Ramadan, Sya'ban dan 10 hari Ramadan itu sama amalannya. Apa? Mengevaluasi agar betul-betul kita termasuk dalam golongan manusia yang naik kelasnya. Amin Allahumma amin. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, ini zaman akhir, maka harus berhati-hati dalam menjaga hatinya masing-masing. Sudah sering kita sampaikan di dalam ngaji pertemuan bulanan lapangan bahwa amarah manusia ini akan meningkat drastis. Maka kita harus berhati-hati. Amarah ini akan meningkat volumenya. Hindari kesalahpahaman, hindari segala kerusuhan, hindari pertengkaran. Mengalah bukan berarti kalah. Sadar sesadar-sadarnya. Maka harus dirubah mindsetnya, murokobahnya, bahwa orang menang itu selalu suaranya paling banter. Tidak. Orang menang itu pukulannya paling banter. Boten. Orang menang adalah orang sebagaimana sabda Rasul, orang menang, orang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tapi juga jangan pakai istilah kekinian sing waras ngalah. Ampun nggih. Berarti ndarani awake dhewe waras, bolone utawa wong liya itu sombong itu. Wis sing waras ngalah awan niku sebetulnya kesombongan yang ngalus ning jero. Ya wis aku ngalah, sing waras ngalah. Berarti ngarani wong liya jangan, ampun ngoten. Secara hakiki, namun ucapan-ucapan guyon betul apa. Tapi dalam hati jangan merasa kita lebih benar. Tetaplah lillahi ta'ala. Subhanallah. Kenapa zaman akhir seperti itu? Zaman akhir ini sudah dinasihatkan guru kita, guru kita. Per 100 tahun itu manusia akan mengalami pergeseran akhlak, pergeseran etika, pergeseran dohir batin. Per 100 tahun, dan ini mulai geser tahun 1999, mulai bergeser. Sebelum tahun 1999 ikut 100 tahun yang lampau itu masih ada, masih aman. Masih nampak bagaimana orang tua itu gemati menghormati anaknya, itu masih nampak. Masih gampang sekali anak-anak ini dinasihati oleh orang tuanya. Begitu bapak ibunya ngendiko, dia otomatis mendengarkan dan menghormati. Itu 99 ke sini, ke bawah. Sebelum songo-songo 100 tahun. Masih nampak bahwa istri itu betul-betul adalah sebagai pendamping hidup yang menghormati suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ngendikane Rasulullah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah di atasnya perempuan, lebih di atas perempuan dalam hal tanggung jawab. Maka sebelum songo-songo masih sangat kelihatan sekali istri itu menghormati suami tenanan kaya dene rojo.
menghargai, menghormati. Kalau istrinya salah, ditegur dengan kasih sayang, ditegur dengan lembut. Sebelum seorang suami pun demikian. Dahulu masih nampak sekali bahwa suami itu adalah pemimpin, suami itu pengayom, suami itu mempunyai sifat satria, gentleman. Suami itu terikat dengan tanggung jawabnya, menjaga istrinya dengan lemah lembut, menjaga istrinya agar tidak salah langkah, rela bangun malam munajat merintih menangis agar Allah memberkahi istrinya, agar istrinya menjadi wanita yang solehah, bahagia dunia akhirat. Dulu masih nampak. Alhamdulillah, masih nampak sekali dulu murid. Apa yang menjadi kalimat nasihat guru diugemi dulu. Anak-anak masih kelihatan kepatuhannya kepada orang tua. Tetapi karena ini adalah sunnatullah, 100 tahun manusia akan tergeser nilai-nilai akhlaknya, maka tahun 99 kemarin adalah menuju 100 tahun berikutnya mulai bergeserlah. Walaupun masih ada, tapi sudah longkok. Sudah langka istri yang betul-betul lemah lembut, istri yang betul-betul menghormati, menghargai suaminya, menghargai perasaan suaminya, yang betul-betul peduli kepada suaminya, yang betul-betul mencari tahu apa yang dikehendaki oleh suaminya. Seorang suami yang betul-betul merintih mendoakan istrinya, sudah jalan. Isi hono tapi jalan. Suami mulai banyak yang lepas tanggung jawab, adikum, merasa dia yang bekerja, akhirnya istrinya direndahkan. Na'udzubillah min. Suami sudah mulai kasar kepada istri, suami sudah mulai melirik di luar istrinya dan lain sebagainya, hilang kesetiaannya. Istri pun demikian, sudah mulai tidak peduli kepada suaminya. Akhirnya apa? Walaupun masih sah sebagai suami istri, tapi sudah cengkah rosok, sing lanang ngalor, sing wedok ngetan. Naudzubillah min dzalik. Setiap bulan Syawal salaman, tangis-tangisan, saling memaafkan, tetapi rosondong wis dipelihara. Mulailah suami yang sebetulnya masih sah sebagai suami istri, tetapi di zaman akhir ini banyak suami yang mulai mengidolakan wanita lain, dan istri mulai mengidolakan laki-laki lain. Walaupun cuma mengidolakan di dalam rasanya, walaupun jasadnya tidak kemana-mana, tapi rasanya sudah tersambung kepada laki-laki lain, rasanya sudah tersambung kepada wanita lain. Ini yang menjadikan panah-panah iblis akan membakar barokah rumah tangga. Na'udzubillah min. Niki mboten ngarani sapa sinten piye. Introspeksi diri. Itu sampai mengko tekan mau kowe aja. Ini fenomena oleh kampri, kampri setia. Kalau ada seperti itu, cepatlah bertobat, karena ini menghancurkan barokah. Betul, ini akan terjadi di zaman akhir. Semoga kita keluarga besar Ad-Dakir kalian diselamatkan oleh Allah dari fenomena zaman akhir seperti itu. Amin Allahumma amin. Kalau ada benih-benih itu, secepatnya bertobat kepada Allah, karena tidak akan mungkin bahagia rumah tangga tatkala cengkah rosone, tidak akan mungkin bahagia rumah tangganya tatkala rasa suami dan istri ini tidak menyatu, tidak akan mungkin berkah ekonominya, berkah rizkinya, kalau antara dua rasa ini saling membenci. Naudzubillah min dzalik. Ini hati secepatnya bertobat, mohon ampun.
Yang kedua, bersyukur, terima kasih Engkau hadirkan pendamping hidup yang baik, ya Allah. Lihat sisi kebaikannya. Seorang suami mulailah melihat sisi kebaikan istrinya. Jasa-jasa istri yang sudah bertaruh nyawa melahirkan generasi-generasi, melanjutkan pelanjut perjuangan kita, yaitu anak-anak kita. Mulailah melihat kebaikan istri yang ikhlas mendampingi kita, ikhlas berpisah dengan orang tuanya dan ikut ke rumah kita. Seorang istri pun demikian, mulailah bersyukur kepada Allah. Banyak manusia yang tidak punya pendamping. Alhamdulillah kita diberikan pendamping oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lihat sisi buruknya. Mulai sekarang para istri, lihatlah sisi kebaikan suami. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau hadirkan aku suami yang menjadi imam, pelindung, pengayom, yang menjadikan rumah tanggaku terjaga. Alhamdulillah. Terima kasih suamiku yang bekerja siang malam. Terima kasih suamiku ya Allah sebagai tiket aku masuk surga. Kalau sabda Rasulullah menjelaskan seperti itu, alhamdulillah, maka akan bertambah mawaddah warahmah, kasih sayang. Suami semakin sayang kepada istri, istri semakin sayang kepada suami. Hati-hati, 2025 ke atas ini adalah tahun karma. Hati-hati. Kalau ada benih seperti itu, cepat tertutup. Walaupun dalam relung hati orang lain nggak tahu, tetangga nggak tahu, orang lain nggak tahu, tetapi itu akan menghancurkan barokahnya Allah. Mulailah suami betul-betul tiada wanita lain yang diidolakan kecuali istri, dan mulailah istri mengidolakan hanya satu laki-laki, yaitu suaminya. Kalau ada rasa seperti cabut dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita akan menyaksikan keajaiban dalam rumah tangga kita, akan meningkat prestasi dalam rumah tangga, baik kenyamanannya, harmonisnya, iman takwanya, anak-anaknya tiba-tiba lurus menjadi anak yang soleh-solehah, rezekinya tiba-tiba melimpah dengan barokah yang luar biasa, karena buah menyatunya hati suami dan istri. Dominan di zaman akhir permasalahan dalam rumah tangga, baik itu ekonominya, kesehatannya, ketenangannya, dan lain sebagainya, maka bocornya pedalingan, bocornya wadah, yaitu dua hati suami istri yang mulai tidak sinkron, tidak secepatnya dibenahi. Maka harus sebelum masuk bulan Ramadan dibenahi hatinya masing-masing. Tidak usah saling tanya, nanti sampai rumah ibu-ibu tertakok, demi Allah Pak, kowe ono prosono itu liya ora, jangan malah tukaran. Gitu ya. Bapak iya ngono aja terus tekan rumah, demi Allah kowe mengidolakan wong lanang liya ora, aja mengke malah tukaran. Babi-babitan kira situ. Kusuk posone. Itu untuk pribadi masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang terakhir, seringlah sholat atau berdoa dengan istri. Suami mulai sekarang seringlah mengajak istri berdoa, mendoakan anak-anaknya, atau sholat berjamaah minimal sehari sekali. Syukur-syukur terus, alhamdulillah. 40 hari kita berdoa dengan istri kita, 40 hari kita ajak sholat bersama, walaupun sehari cuma sekali. Tidak usah kita jelaskan panjang lebar, saksikan keajaiban di dalam kehidupan kita. Ini janjinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, ini sebagai bekal kita bersama menghadapi zaman akhir, menuju menghadapi bulan Ramadan, bulan Sa'ban dan Ramadan. Mari kita persiapkan betul-betul agar kita termasuk golongan hamba Allah yang beruntung, yaitu yang naik kelas beserta seluruh keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga di malam ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kita sadari maupun dosa yang kita belum mampu menyadarinya, dan juga dosa seluruh keluarga kita, istri dan anak-anak kita, orang tua, mertua, leluhur dan keluarga besar kita diampuni oleh Allah, dan dimurnikan kembali hati kita, dimurnikan ruh rasa kita, dimurnikan angan kita, zahir batin kita, agar senantiasa menuju Zat yang maha suci, Zat yang maha murni, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilepaskan ikatan-ikatan keburukan kebatilan, dilepaskan segala ikatan-ikatan kebatilan yang membelenggu kita, dan betul-betul kita hanya terikat dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sudah datang dibersihkan untuk ambil wudu. Sambil menunggu saudara kita wudu, mari istighfar.